Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Getaran cintaku berkurang. Asik. Wah, ini zaman sekarang ini banyak banget nih ya. Suami sering dimarahin sama istrinya. Kamu itu ya, anduk di mana-mana, ngambil baju itu satu-satu, langsung berantakan semua. Itu sampah nggak dibuang. Itu contoh. Contoh, sampai berdiri lebih enak kayak ngomel. Coba gimana kalau ngomel? Apa ini semua? Berantakan semuanya. tapi itu bener. Beda ya kalau lagi berdiri ya? Iya beda, lebih galak. Kalau orang berdiri itu lebih Ya, galak. kalau orang marah harus duduk. Oh, iya. Tapi gini, Kenapa sih kalau seorang udah pakai anduk dibuangnya, disimpannya di depan? Nah, ya itu kan masalah Di kasur, nggak kebiasaan. dirapiin. Kebiasaan sebelum menikah. Terus ambil baju terus berantakan. Ya udah biarin aja, itu kan orang bukan kita. Iya. Tapi intinya adalah Enggak ya? bahaya nih, Masya Allah ya, luar biasa. Karena sering cerewet, suaminya ini lama-lama akhirnya kesel gitu kan. Gara-gara kesel ini akhirnya membuat apa ya, rasa atau getaran cintanya itu memudar. Nah ini bahaya. Yang istrinya memudar gara-gara ngomel-ngomel marah-marah mulu, suaminya kesel memudar gara-gara sering dimarahin sama istrinya. Itu bagaimana nih? Kok ngomongin Ustaz istri siapa? bisa aja. Iya, Ustaz. Tukang gitu ya. Tukang Sampai ngomel. guru Boleh saya masih berantakan nggak? Sebelum Handuk di mana? handuk ada di tempatnya. Digantung apa? Digantung. Digantung. Oh, dia Alhamdulillah. anak kos. Anak kos rapi dulu. Cuma karena waktu di kosan lemarinya nggak ada penutupnya, jadi sampai sekarang kalau habis ambil baju di lemari susah nutup kembali. Karena tuh di kos pakai lemari laci-laci. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di antara umat Nabi SAW ini ada beberapa yang menjadi wali Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita mungkin di sini Pak Yudi itu salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan salah satu ciri khas seorang wali Allah itu punya istri yang cerewet, ya. Jadi karena bersabar daripada istrinya yang cerewet. Jadi Imam Al-Ghazali saking berkahnya itu istri cerewet mensyaratkan seorang laki-laki yang punya istri cerewet biasanya lebih gampang menjadi waliullah, lebih gampang menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya juga menuliskan bahwasanya barang siapa seorang suami yang bersabar atas cerewetnya istrinya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihissalam bersabar atas istrinya. Berarti ketika suaminya Ustaz Lulung banyak pahalanya dong. berarti wali Allah. Wali Allah. Bisa jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi istri yang bawel atau istri yang cerewet. Maka subhanallah, banyak kisah-kisah tentang waliullah, wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah disebabkan wasilah karena istrinya cerewet. Subhanallah. Ada seorang yang berkumpul kepada teman-temannya, mereka ini orang-orang soleh. Ketika melakukan yakni pendekatan dengan Allah, berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akhirnya berkumpul. Ketika mereka sedang berkumpul, mereka gantian piket untuk yakni mencari makanan, ya, untuk mencari bahan makanan untuk dimakan malam harinya. Maka ketika ada seorang yang akhirnya bertugas untuk mencari makanan tersebut, dalam kisah ini disebutkan ia pun kebingungan bagaimana caranya agar saya mudah untuk mendapatkan makanan. Dia pun bertawassul dengan amal solehnya. Akhirnya dia menyebutkan seorang nama wali Allah, seorang nama wali Allah dengan menyebutkan, ya Allah, jikalau engkau menganggapku orang yang soleh karena aku berdekatan dengan Syekh Abdurrahman, maka mudahkanlah aku untuk mencari makanan malam hari ini. Tiba-tiba ia pulang kepada teman-temannya membawa makanan yang banyak. Akhirnya dia mengatakan, teman-temannya bertanya, bagaimana caramu berdoa? Saya menyebutkan satu nama wali Allah yang ada di kampung ini. Siapa itu? Namanya Syekh Abdurrahman. Kata teman-teman yang lain, siapa tuh Syekh Abdurrahman? Ada seorang yang ternyata dia sangat soleh beribadah. Lalu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala terima doanya orang tersebut disebabkan karena istrinya cerewet. Ternyata di kelompok tersebut ada Syekh Abdurrahman di sana. Kata Syekh Abdurrahman, ya Allah, ternyata saya tidak menyadari bahwa Allah terima doaku itu bukan karena puasa aku, bukan karena sholatku, tapi karena sabarku menghadapi istriku. Jadi subhanallah, ketika kita menghadapi orang lain yang cerewet itu mudah. Kita bisa pergi berpaling darinya. Ketika kita menghadapi orang tua yang cerewet misalnya, maka seorang anak bisa ketika sudah menikah jauh dari orang tuanya, itu mudah, insya Allah. Tapi yang lebih berat daripada orang tua yang cerewet, daripada kerabat yang cerewet, adalah istri yang cerewet. Kenapa? Karena setiap malam kita bersamanya, setiap hari kita bersamanya, dan disinilah diuji kesabaran kita. Maka kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang ternyata bukan cerewetnya yang kita hindari, tapi keburukannya sebagaimana doa yang diajarkan
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika a'udzubika min jaris su min jaris su wa min zawji wa min zawji tushawwibuni tusayyibuni qabla al-masyib. qabla al-masyib. Jadi doa Nabi SAW yang kami sebutkan tadi dalam redaksinya bukan menghindari seorang istri yang jelek, yang cerewet, tapi menghindari istri yang ternyata membuat tua sebelum waktunya tua. Subhanallah. Jadi Nabi berlindung, ya Allah berikan aku perlindungan dari tetangga yang buruk dan dari pasangan yang membuatku tua sebelum waktunya. Akhirnya kita bisa simpulkan bukan cerewetnya yang membuat tua, tapi keburukan akhlaknya. Nauzubillah. Karena cerewet itu bisa membawa positif ketika cerewetnya adalah dalam kebaikan. Wallahu Masya taala. Allah. Makasih banyak Ustaz Syah Sama-sama, atas Mas Fadli. penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang dengan di rumah. Jamaah. Ada nih mungkin ya pasangan suami istri yang mungkin udah merasa dirinya itu nggak cocok lagi nih mereka berdua. Nah ini sebenarnya apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka terus mencoba untuk memperbaiki atau mereka jujur terhadap pasangannya? Aduh kayaknya kita udah nggak cocok ya. Kayaknya gimana ya? Nah, ya apa yang harus dilakukan untuk mana baiknya? Mohon izin penjelasannya. Gini. Dengarkan. Buat semua yang lagi nonton Islam itu indah. Mohon maaf, cinta itu kan berada di hati. Masya Allah. Dan hati itu naik turun. Begitu pula iman disimpan di hati dan hati itu naik turun. Maka perlu ada dipupuk dan sebagainya. Dan ketika itu sudah terjadi, pertanyaan dari Mas Fadli, jikalau getaran cinta itu sudah mulai berkurang, boleh nggak kita jujur memberitahu orang? Jangan. Jangan pernah memberitahukan masalah rumah tangga kepada orang lain. Apalagi curhat di sosial media, apalagi cerita kepada teman, apalagi cerita kepada tetangga. Itu tidak boleh. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Menjadilah pakaian buat pasangan sehingga tidak boleh menceritakan. Jangankan orang lain, orang tua sekalipun tidak boleh diberitahu masalah rumah tangga kita. Subhanallah. Jangan pernah beritahukan masalah rumah tangga kita kepada mertua, kepada orang tua. Mohon maaf, mungkin kita sudah baikan, tapi dia belum tentu melupakannya. Bukannya anakku pernah bilang. Itu jangan. Jangan pernah menceritakan. Begitu pula orang lain yang ikut-ikutan. Kita sudah baikan, dia masih menyebar bicara itu. Ini gosip-gosip itu kemana-mana. Ini bahaya. Apalagi jujur itu boleh. Ada namanya jujur pada tempatnya. Jujur pada saatnya. Kadang-kala ada strategi untuk berkata jujur itu. Lihat posisi yang diberitahukan. Apakah dia tidak ember bocor? Yeah. Apakah dia tidak mengumbar masalah kita? Ini hati-hati. Atau bisa jadi dia menambah kata-katanya. Nauzubillah. Apalagi kebanyakan, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, kebanyakan laki-laki itu, aduh, Gak suka disindir. tidak, suka nyindir-nyindir wanita. Kamu kok udah mulai gini ya? Jangan pernah menyindir wanita, karena wanita itu peka perasaannya. Jangan pernah nyindir-nyindir. Kayaknya kamu harus ke salon deh. Ya Allah, itu. Kenapa? Karena itu kan, aduh, sindiran-sindiran itu kan biasa kadang-kala membuat wanita itu langsung down. Apalagi kadang-kala, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, laki-laki itu kalau ngomong harusnya, aduh, jangan langsung to the point juga sih. Harusnya ada caranya. Merayu itu penting. Merayu itu penting, tidak boleh langsung. Makanya ada namanya adab-adabnya. Ayo kita jalan-jalan dulu. Betul. Memang ada keinginan untuk diberitahukan, ada penyampaiannya, tapi jangan juga langsung frontal seperti itu. Tapi kadang-kadang ada laki-laki juga tekniknya. susah memecahkan kode-kode dari wanita itu loh Ustaz. Sebenarnya begini. Laki-laki itu akan bisa memecahkan kode wanita kalau sering bersama. Memperhatikan pasangan. Kenapa laki-laki itu getarannya cintanya berkurang? Karena jarang bersama, jarang berdua, jarang perhatian, jarang ngobrol berdua. Karena sehingga kode-kode itu sudah tidak bisa dipecahkan. Subhanallah. Padahal kode-kode wanita itu bisa aja dipecahkan. Contoh saya ya, kalau istri saya nama saya disebut panjang, Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana, berarti lagi nggak enak badan dia. Ada masalah. Tapi kalau nama saya makin pendek, kakak, itu pasti ada maunya. Kode. Jadi, Udah paham ya? Ada kode-kode. Jadi saya rasa semua laki-laki punya kode masing-masing istrinya dengan cara apa? Mungkin dia, aduh,
pancinya dibunyi-bunyiin lah. Mungkin beras agak kurang. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa ini masalah percintaan. Iya. Pernah nggak dengar istilah jatuh cinta berkali-kali? Oh, maksudnya apa sih? Semakin hari semakin cinta. Oh, itu yang kita pengen. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasangannya itu setiap hari itu makin cinta. Kita harus belajar nih, Ustazah Lulung nih, bagaimana caranya kita bisa terus mencintai, bahkan cinta itu semakin besar semakin lama kita menikah, supaya kita bisa hidup sehidup sesurga. Masya Allah, mau dijawab penjelasannya? Ternyata aku makin cinta sama kamu. Bu, waktunya jalan terus. Habis nih, Bu, waktunya, Bu. Mohon izin Ustaz Kak Fadli. Gimana sih ya dalam rumah tangga biar kita jatuh cinta berkali-kali, kesel, cinta lagi. Itu namanya love hate relationship. Asik. Kita kadang benci, kadang cinta. Tapi kalau kita pengen cinta berkali-kali, pertama jangan pelit memuji. Sebagai seorang suami, ya walaupun mungkin masakannya itu juga, pujilah sedikit. Namanya juga seorang istri udah capek, keringetan, ya kan, bau asap, pakai daster bolong, maka ketika dia masak, puji. Karena Rasul aja suka memuji istrinya. Wahai Humairo, wahai yang namanya pipi kemerah-merahan, begitu. Jadi jangan pelit memuji istri. Dan juga kalau memang kita nggak bisa ngasih banyak sesuatu, jangan nuntut banyak. Ngasih belanja 25.000 sehari, pengennya nuntut banyak. Gimana sih sebagai seorang suami? Cukup setahun. Oh iya, kalau beli kalender. Gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak nuntut ini itu. Nabi aja pernah kok ketika beliau pulang ke rumah, oh ternyata istrinya sudah tidur. Enggak tuh pakai getok-getok pintu, tidur, enggak begitu. Beliau tunggu di luar, tidur di luar. Bahkan apa? Begitulah kasih sayang Rasulullah. Namanya juga atqal atqiya, orang yang paling bertakwa di antara yang bertakwa. Nah, kita juga sebagai istri juga sebaliknya. Harus seperti Khadijah, pengen punya suami seperti Rasulullah, kita pun harus seperti Khadijah, supportlah suami. Ya udah Mas, memang kemarin sebelum yang namanya pandemi, kita itu bahasanya rezeki masih gimana lancar. Sekarang setelah pandemi seperti ini, ya udah kita kerjasama bareng-bareng. Jadi jangan remehkan suami, dasar, cuman segitu doang bisanya. Apa itu? Gak boleh seperti itu. Karena apa? Kan pasangan kita yang tadi Ustadz nyatakan, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Engkau pakaian aku pakaianmu. Kalau kita ngejelekin namanya pasangan kita juga jelek. Jadi jangan juga bikin suami jadi down. Jadi yang namanya down. apa sih? Minder gitu ya. Down. Iya, down. Down di atas bantal. Seperti itu ya. Tidur dong, turu. Iya benar. Dan yang terakhir, janganlah seorang istri ini yakfurnal asir. Yaitu apa? Mengingkari kebaikan suami. Suami ini kerja 15 tahun, 17 tahun, baru juga hari itu mungkin salah, disebut-sebut. Begitulah wanita kadang-kadang 3 tahun yang lalu, 4 tahun lalu, tanggalnya, bulannya, jamnya dia tahu. Sampai dia omongin lagi. Inilah kadang-kadang Rasulullah Mizalik, seorang wanita ya, yang namanya kalau udah yang namanya emosi, cintanya udah hilang seperti itu. Gimana caranya biar jatuh cinta berkali-kali? Ayo sama-sama kita pupuk. Rasa terima kasih, minta maaf, puji dia. Jangan untuk terlalu banyak. Jadi kan ada tuh lagu yang tadi Ustadz mau nyanyiin gak jadi. Apa itu? Jatuh cinta berjuta rasanya gitu. Lagunya siapa ya? Iya. Titi Puspa. Oh, tahun umur dong ya. Udah berumur. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustazah Lulung atas penjelasannya. Jazakillah khair. Wa Masya iyyakum, Allah. wa iyyakum. Nah sekarang buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, kita kembali lagi nih ya. Mencoba membacakan pertanyaan yang masuk dulu nih. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaannya di mana lagi nih? Ini di mana nih? Ya, lo. Ada mobil-mobilan nih. Lewat nih. Mau kemana itu? Hei. Bocah. Waduh, bocah. Bocah. Ngapain? Ini Mas mau nganterin surat tapi Ngapain? selatan. Dah, ini kenapa pakai? Nyeker. Kalau datang ke sini pakai sepatu, nyeker lagi. Mas, Orang lagi main. Hah? hujan kan tadi Ini subuh. lagi main-mainan begini. Lu lewat, coba tes mobilnya lewat banjir. Apa enggak katanya. Makasih banyak. Jatuh harganya lewat Aduh, banjir. ya Allah. Ini ada pertanyaan masuk nih, kita baca dulu ya. Masya Allah nih. Dari hamba Allah di Cilengsi. Wah, ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon solusi. Suami saya telah menyatakan dengan jujur kepada saya, beberapa minggu lalu dia sudah nggak ada rasa, udah hilang rasa, katanya sama saya. Padahal, jujur saya selalu nurut apa yang suami bilang. Ikutin semua yang suami mau. Saya nggak bisa jawab, hanya diam dan menangis. Dia memberi pilihan kepada saya.
untuk pisah atau dia diizinkan poligami. Ini pilihan bikin saya nggak tahu harus apa lagi Ustadz. Dan saya hanya diam, minta waktu sampai hati saya tenang. Dan saya belum memberikan jawaban pada suami, baiknya saya memberikan jawaban apa ya Ustadz Ustazah? Ya Allah, ini dia nih Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya nih. Ini sedang dihadapi dengan dilema. Di satu sisi suaminya merasa kayaknya udah kurang nggak ada strumnya dengan istrinya. Di sisi lain suaminya minta kalau mau bertahan suaminya poligami. Bagaimana Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa teguhkan kesabaran atas dirinya dengan membaca doa di dalam surah Al-Baqarah ayat 250, Rabbana afrigh alaina sabra, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, berikan atau limpahkan kesabaran ke dalam hati kami sehingga kami kuat, yakni pendirian kami dan melawan atau menghancurkan musuh-musuh kami. Maka subhanallah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja keadaan yang sedang dialami ibu adalah keadaan yang luar biasa dilemanya. Maka tentu saja ibu sangat membutuhkan kesabaran sendiri. Yang pertama, sabar. Yang kedua, dengan istikharah. Karena ternyata dua hal tersebut adalah dua hal yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poligami adalah sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini ada syariatnya dalam Islam. Namun poligami ini adalah sebagai jalan darurat karena tetap bagaimanapun Allah katakan fa illam ta'dilu fawahidah. Maka engkau jikalau tidak mampu berlaku adil, maka satu itu lebih baik bagimu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah 2, 3 dan 4 atau 4, namun ternyata satu itu lebih baik bagimu. Jadi jangan membenci syariat poligami karena memang poligami ada di dalam Islam. Namun juga ternyata jikalau tidak bisa dipoligami, tidak bisa menjadi madu, maka seorang istri boleh meminta berpisah kepada suaminya sehingga dikabulkan oleh suaminya atau dikabulkan oleh pengadilan. Namun ibu, kita tidak pernah tahu yang mana yang lebih baik bagi ibu. Yang ketiga, ketika sudah terjadi dalam hal demikian, maka tidak lain dan tidak bukan ibu sedang memerlukan istikharah. Apa itu istikharah? Meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi. Ya Allah, jawaban mana yang harus aku pilih ya Allah? Kalau memang suamiku mau poligami, ya Allah, teguhkan aku, kuatkan aku, sabarkan aku ya Allah, sehingga aku fokus hanya kepadamu ya Allah. Aku fokus beribadah saja kepadamu ya Allah. Yang penting suamiku tidak berbuat dosa dan aku pun tidak berlaku dosa ya Allah. Namun jikalau perpisahan itu lebih baik bagiku ya Allah, maka mudahkan urusanku, jadikan aku wanita yang terbaik yang tidak memikirkan diriku sendiri. Namun semuanya perlu ditimbang dengan cara yang baik-baik. Kami tidak bisa mengatakan kami bisa merasakan apa yang ibu rasakan, karena tentu saja ibu yang merasakan pasti dalam keadaan yang sangat berat. Namun ingat, bukan hanya yang disebutkan istri yang kufur yang tadi disebutkan Ustazah Lulung, tapi ada juga suami yang kufur. Yang mana itu suami yang kufur? Telah yakni bersama dengan istrinya salihah, istrinya baik, istrinya telah memberikan seluruhnya kepada suaminya, namun pada akhirnya dengan mudahnya ia mengatakan, saya sudah bosan dengan dirimu, saya sudah tidak ada lagi rasa kepadamu, maka saya ingin poligami. Naudzubillah, saya rasa tidak ada satupun ulama orang soleh yang izin poligami dengan alasan bosan. Tidak ada satupun orang soleh yang seperti itu. Nanya kenapa gitu loh, maksudnya semua udah dilakuin sama istrinya gitu ya kan, suaminya harus jawab dong dengan alasan yang syar'i juga, dengan syar'i dan logis gitu ya, masuk akal. Kalau menurut saya, kalau suaminya ngomong seperti itu, nanti menikah lagi dia poligami, begitu lagi. Akan begitu lagi kejadiannya. Betul. Gitu loh. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Syekh, saya sudah menikah namun saya melihat lagi yang lain, saya menikah saya melihat lagi yang lain, saya menikah keempat kali saya melihat lagi yang lain. Maka Syekhnya menjawab dalam riwayat ini, sekalipun engkau nikahi seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, lalu tersisa mohon maaf anjing betina, maka anjing betina itu lebih baik kau lihat daripada istrimu. Subhanallah. Karena ternyata inilah yang disebut dengan kufur tadi, tidak melihat kebaikan, tidak pandai melihat kebaikan, dan tentu saja ini adalah hal yang sangat berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih banyak Ustaz Syam, makasih banyak juga buat yang bertanya tadi, yang mudah-mudahan diberikan solusi Allah yang terbaik. Kalau bisa tanyakan juga kepada suami, masalahnya apa, salahnya ibu di mana, supaya ibu juga dapat kejelasan, bisa memperbaiki diri juga ya. Betul. Jadi kami tidak menyarankan untuk berpisah, namun kita juga tidak menyarankan untuk terjebak dalam toxic relationship. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita masuk pertanyaan yang berikutnya. Ustaz Maulana aja yang baca, ntar saya dibilang ngada-ngada lagi. Saya nggak mau, nggak enak. Mau pakai kacamata apa ini tuh? Nggak usah. Iya.
Yang Nih, dari, ini ya? dari Yulis. Dari Yulis Yulis. 71_5. Dari Yulis. Assalamualaikum Ustadz Maulana Waalaikumsalam. yang tampan. Weh, kalau begini nggak usah pakai kacamata kelihatan. Iya, saya nggak mau ngomong, takutnya saya disalahin lagi sama jamaah ya kan, nggak enak. Aku mau Bahasa tanya, aku mau tanya deh. Iya. Ustadz nggak mau gitu merasakan jatuh cinta lagi? Itu kan. Terus gimana? Itu kan kode tuh untuk buka hati. Gimana? Banyak jamaah yang sayang sama Ustadz. Sebenarnya gini, Li. Sebenarnya mau sih, tapi malu. Ya di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan jemput Maulana setelah yang satu ini. Tetap di Islami Tinda Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah tuh. Ih, kabur dia.